Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali boleh berkumpul kembali dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Mulyatan STH sebagai pelayan firman. Kiranya ibadah saat ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk menemui Tuhan, dan kiranya damai sejahtera boleh ada dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin.
Silakan duduk. Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan kediaman yang kekal. Kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 38 hingga 39. Yang demikian bunyinya. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah.
Jemaat saya undang berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 27 dan 28 yang berbunyi demikian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kami teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tiada keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat, silakan duduk. Kala penjuna ku tak
Jemaat saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk perenungan dan pemberitaan firman Tuhan. Oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Biarlah itu menjadi komitmen hidup kami senantiasa sebagai umat-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Sekalipun harus melewati banyak masalah, banyak pergumulan, ada banyak kesakitan, kegagalan. Namun kami percaya pada saat Engkau menyatakan kehendak-Mu Tuhan, kami boleh hidup berkemenangan. Saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dan biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran itu, menuntun dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran firman. Dan dalam kuat kuasanya memampukan kami, tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan meneguhkan dan meneduhkan kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-1, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15, sampai ayatnya yang ke-26, tetapi saya hanya membaca 2 bagian, yaitu pada ayatnya yang ke-15 sampai 17, dan ayatnya 21 sampai ayatnya ke-26. Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 15 sampai 17, dan pasal ayat 21 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini." Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa. Suatu kesempatan yang sangat indah, saya boleh diizinkan, diperkenan Tuhan untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat PAUK Dasana Indah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kekudusan gereja juga terlihat dari kepemimpinannya. Saya berikan tema singkat saja, kekudusan gereja dan kepemimpinannya. Mungkin maksudnya adalah terlihat dari kepemimpinannya. Karena itu sekarang saya ingin bertanya kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Adakah gereja yang kudus di muka bumi ini? Karena kita sedang berbicara soal kekudusan gereja. Sehingga diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, adakah gereja yang kudus di muka bumi ini? Atau secara khusus, saudara, apakah jemaat
gereja Pauk Dasana Indah ini adalah gereja yang kudus? Rasanya malu menjawab ya. Saudara, kita tidak perlu malu. Kalau kita diperhadapkan pada satu pertanyaan, apakah ada gereja yang kudus di muka bumi ini atau apakah kita menjadi gereja yang kudus? Iya, jawaban. Sebab tak kala kita berbicara tentang gereja, saudara, kita sedang berbicara tentang orang-orangnya. Gereja bukan gedungnya. Saya terkejut waktu datang ke tempat ini. Pak Lukas mengatakan ada 11 denominasi gereja. Wow. Untuk parkir mobil saja sulit tadi. Karena kebetulan ada acara camat kap katanya ya. Saudara, gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Anak sekolah minggu kenal ada lagu itu. Dan di dalam perjanjian lama, saudara, istilah gereja saja dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kahal. Kal dan eda atau yahat. Yang artinya adalah orang-orang yang dipanggil ke dalam satu kumpulan atau jemaah. Sehingga kita jumpai beberapa kali dalam kitab Keluaran, Bilangan ataupun Yeremia ada katakan kumpulan jemaah. Itulah kaal, itulah gereja yang kemudian berkembang dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunaninya. Ditulis dengan kata eklesia. Juga dari dua kata ex dan kaleo. Out and to call. To call out. Dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Dan itulah sebabnya tepat kisah dalam Petrus pasal pertama ayat yang kedua dan pasal 2 ayat 9 dan 10. Surat Petrus pasal yang pertama katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah gereja. Siapa kalau kita diperhadapkan pada pertanyaan gereja, apakah gereja yang kudus? Ya, dan seharusnya. Karena kita adalah umat yang dipanggil oleh Allah itu sendiri. Next, saya tidak pegang pointer. Ya. Sebab itu seorang teolog yang bernama Louis Berkhoff dalam buku Sistematik Teologi, buku yang kelima, Doktrin Gereja, berkata seperti itu, saudara. Gereja merupakan apa katanya? Persekutuan orang kudus, yaitu persekutuan orang percaya dan disucikan di dalam Kristus dan disatukan dengan Dia sebagai kepala gereja. Ini yang dikatakan oleh Louis Berkhoff dalam bukunya Sistematika Teologi. Gereja adalah persekutuan orang kudus. Sehingga pendapat ini saudara diterima dan menjadi standar pengakuan iman gereja-gereja reform. Dan saya percaya gereja Pauk termasuk gereja reform, gereja-gereja Protestan. Dengan demikian, dari istilah ini maka kekudusan gereja mutlak. Bahkan gereja adalah penjaga kekudusan itu sendiri. Penjaga kebenaran, benteng kebenaran, pembela kebenaran terhadap musuh-musuh dari kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Next. Firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Kita baca ayat 15 sampai 17, ayat 21 sampai 26. Memberi tema Matias dipilih menggantikan Yudas. Tentunya Yudas yang dimaksudkan di sini adalah Yudas Iskariot. Dan sebenarnya yang kita baca dari nats pagi hari ini saudara, kita sedang diperhadapkan pada sebuah kepemimpinan gereja mula-mula. Yaitu kepemimpinan yang mempresentasikan kualitas gereja pada waktu itu. Pemimpin dan kekudusannya. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini.
Kekudusan gereja terlihat dari kepemimpinan. Sehingga nats ini sedang berbicara soal pemimpin di gereja mula-mula yang mempresentasikan kualitas gereja pada masa itu. Bagi saya mengatakan pemimpin dan kekudusan. Dan dengan jujur, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan menyajikan kepada kita bahwa yang namanya pemimpin atau kepemimpinan gereja, bahkan dalam tokoh-tokoh penting pada masa itu, di gereja mula-mula, meskipun dalam lingkaran yang terkecil bersama dengan Tuhan Yesus, tidak lepas dari keberdosaan. Dan itu ada pada tokoh Yudas. Pengkhianatan Yudas dan kematiannya sudah diketahui banyak orang. Dan Rasul Petrus di antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai menjelang hari Pentakosta, dalam masa penantian ini, menguraikan bahwa peristiwa Yudas sudah dinubuatkan atau diramalkan dalam kitab suci. Ini dikatakan oleh Petrus pada saat ia bersama dengan 120 orang berkumpul dalam menantikan janji Tuhan dengan kedatangan Roh Kudus. Dikatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perkataan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Next. Bahkan selanjutnya dikatakan oleh Rasul Petrus, "Dahulu, next, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini." Bahkan ayat yang ke-18, next, katakan Petrus mengisahkan kematian Yudas yang tragis, saudara. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, Yudas yang dipanggil untuk menjadi pemimpin kawanan domba Kristus berbalik menjadi pemimpin musuh Kristus. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya saat ini? Mungkin kita adalah sebagai pemimpin gereja masa kini terpanggil untuk memimpin umat kawanan domba. Tapi dalam perjalanan hidup kita, seringkali yang terjadi adalah kita seperti yang dialami oleh Yudas. Sehingga kepemimpinan kita atau dalam pelayanan kita, kita tidak membawa gereja menjadi gereja yang seharusnya nyata di tengah-tengah masyarakat sebagai gereja yang kudus. Bagaimana kita mempresentasikan gereja yang kudus di tengah-tengah masyarakat? Atau sebaliknya, saudara. Ini hal yang menjadikan, next, gereja bisa menjadi akal damai. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-19. Katakan bahwa semua penduduk Yerusalem tahu tanah itu mereka sebut sebagai akal dama, yang artinya tanah darah. Yaitu sebidang tanah yang dibeli Yudas dengan uang menjual Tuhannya menjadi tanah pekuburan yang dipergunakan untuk mengubur orang-orang asing, bukan orang Yahudi. Orang-orang yang dianggap terlalu najis untuk dikuburkan di dalam kuburan orang Yahudi sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebuah pertanyaan buat kita dan bahkan menjadi sebuah koreksi dalam kepemimpinan kita sebagai pemimpin gereja masa kini atau sebagai pelayan, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa gereja ini nyata di tengah masyarakat menjadi gereja yang kudus. Kekudusan gereja terlihat dari kepemimpinannya. Tapi Yudas gagal untuk ini. Justru menjadikan gereja akal damai. Hanya menjadi tanah pekuburan. Inilah saudara kedahsyatan hukuman Allah. Kita tidak boleh bermain-main dalam panggilan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, apalagi sebagai pemimpin gereja. Next, kedahsyatan hukuman Allah terlihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus ini. Dalam ayat yang ke-20 dari pasal yang pertama Kisah Para Rasul, coba katakan ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi
dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatan diambil orang. Rasul Petrus mengutip dari dua Mazmur di sini, saudara. Mazmur 69 dan Mazmur 109. Sebuah nubuat sudah jauh dikatakan oleh pemazmur, bagaimana kedahsyatan hukuman Allah bagi pengkhianat kerajaan Allah. Saya kasih Tuhan, seringkali kita terjebak sebagaimana kepemimpinan Yudas, hanya karena 30 keping perak dia menjual Tuhan dan menghancurkan kehidupan gereja mulai untuk menyatakan gereja yang kudus. Saudara, saya mengambil sebuah ilustrasi. Next, kita mungkin ingat tentang peristiwa kapal Titanic yang 109 tahun yang lalu, 112 tahun yang lalu tenggelam, tepatnya pada 14 atau 15 April 1912. Banyak kisah mengenai tenggelamnya kapal Titanic, saudara. Kita semua sudah tahu. Tapi satu sisi yang menarik saya adalah ada kisah-kisah orang-orang kaya yang ikut tenggelam di dalam. Gambar ini saya ambil hanya sebagai semacam model saja. Paling tidak ada dua orang kaya, bahkan katakan jutawan, bernama John Jacob Astor keempat. John Jacob Astor keempat, dikatakan uang di rekening banknya sudah cukup membangun 30 Titanic. Namun menghadapi bahaya fana, ia memilih apa yang ia anggap benar secara moral dan menyerahkan posisinya sebuah perahu untuk menyelamatkan dua anak yang ketakutan. Saudara bisa lihat, searching di YouTube ada itu. Atau ada lagi yang bernama Isidore Strauss bersama dengan istrinya Ida Strauss. Dia seorang milioner, salah satu pemilik rantai pusat perbelanjaan terbesar di Amerika, Macy's, yang juga berada di Titanic saat itu. Mengatakan, aku tidak akan pernah masuk ke dalam perahu sebelum orang lain. Dan istrinya pun menolak untuk naik ke perahu, memberikan tempat untuk pelayannya yang baru ditunjuk, yang bernama Ellen Bird. Dia memutuskan untuk saat-saat terakhirnya hidup bersama suami. Saudara buka lagi searching YouTube sana, cari Titanic, saya melihat ada suami istri yang menanti kematiannya di dalam kamar mewah di kapal Titanic itu. Saudara, dua orang ini, John Jacob Astor IV dan Isidore Strauss bersama istri, orang-orang kaya yang rela berpisah dengan kekayaan mereka, dan bahkan hidup mereka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Karena itu, saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kepemimpinan yang mempresentasikan kekudusan gereja melalui pilihan pemimpin yang diperhadapkan melalui Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26 ini. Di saat next kita akan melihat suatu kualitas pemimpin. Secara cepat saya akan menyampaikan dua hal. Kualitas pemimpin yang akan mempresentasikan kehidupan gereja yang kudus. Yang pertama, itu kualitas pemimpin yang senantiasa berkumpul. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-21 oleh Rasul Petrus, katakan, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Saudara, di sini artinya tidak saja pemimpin ini adalah teman dari para rasul yang mempunyai hubungan erat dengan ke-11 rasul, tetapi pergaulan erat dengan para rasul ini menjadi jaminan bahwa orang tersebut tentulah juga mempunyai hubungan yang erat atau pergaulan yang erat yang terus menerus dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu yang dimau oleh Rasul Petrus. Dia berkualitas untuk hidupnya senantiasa berkumpul bersama dengan para murid. Next, kalau kita bandingkan konteks
ayat 14 dari Kisah Para Rasul pasal 1 ini, saudara. Di sana kita jumpai para murid dengan beberapa orang berkumpul dalam menantikan janji Tuhan. Kata mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sini ada penekanan mereka berkumpul dengan bersatu, saudara. Apa artinya? Artinya bahwa kualitas kepemimpinan yang menjadikan gereja yang kudus untuk ada senantiasa kehidupan bersehati, bertekun, satu dengan yang lainnya. Artinya, saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, apakah kita punya waktu teduh dengan Tuhan kita? Di tengah kegiatan keseharian kita yang padat, adakah kita punya waktu untuk terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Bahkan terus mau mengenal Tuhan. Sebagian Rasul Paulus bilang dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu, saudara, sebagai majelis jemaat, sebagai aktivis, sebagai guru sekolah minggu, sebagai BP atau apapun peran kita, apakah kita sudah memiliki keseriusan hidup bersekutu, sehati, bertekun dalam kehidupan bergereja, selalu bersatu. Yang kedua, saudara, kualitas kepemimpinan yang mempresentasikan gereja yang kudus adalah kita dipanggil untuk menjadi saksi. Itu dikatakan ayat yang ke-22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Artinya, saudara, menjadi saksi kebangkitannya yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah senantiasa kita menjadi pemberita bahwa Yesus sudah bangkit dan nyatakan itu dalam hidup kita. Bagaimana kita juga mengalami kebangkitan dari kematian yang kekal. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Itu dikatakan oleh John F. Walvoord, saudara. Dalam buku Yesus Kristus Tuhan kita, ia berkata bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Murid-murid yang mula-mula didorong untuk bersaksi bagi Kristus, sebab mereka percaya bahwa Yesus Kristus telah benar-benar mati dan benar-benar bangkit secara badania dari kuburnya. Saudara, kita saat ini dalam masa penantian janji Roh Kudus turun. Gereja-gereja mainstream seperti GKI, Gereja Kristus, gereja saya, kita sedang ada doa 10 malam, ada pekan Pentakosta. Saudara, kebangkitan Kristus nyata, sehingga dia naik ke surga. Di tengah banyak penolakan orang-orang bahwa Yesus mati dan bangkit. Penolakan Yesus naik ke surga. Tapi saudara dan saya terpanggil sebagai pemimpin gereja, sebagai jemaat Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Sehingga sebagai penutup dari khotbah ini, saudara, kekudusan gereja terlihat dari kepemimpinannya. Jikalau hidup setiap kita, pemimpin jemaat, memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, dan jemaat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tidak hanya menjadi pemimpin gereja yang hanya menghadirkan kehidupan semata, tapi menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bukan sebaliknya seperti layar ini terakhir, menjadi pribadi yang seperti Yudas, sebuah pengkhianatan, dan pengkhianatan hanya akan merugikan kita, membuat kita kehilangan hak dan bahkan tergantikan. Itu yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Biar saudara dan saya boleh terpanggil untuk boleh mempresentasikan gereja yang kudus di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kembali di dalam masa penantian penggenapan janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus menjelang merayakan hari Pentakosta, kami diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, siapakah kepemimpinan gereja itu? Dan harus bagaimanakah? Dan apa yang harus kami lakukan? Setiap kami adalah pemimpin-pemimpin gereja masa kini Tuhan. Dan biarlah kepemimpinan gereja itu boleh menyatakan kekudusan gereja melalui hidup dan pelayanan kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa Bapa untuk beberapa doa syafaat kami. Untuk pergumulan jemaat dalam kehidupan ekonomi, dalam pendidikan anak-anak, ataupun dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biar Engkau senantiasa memampukan kami untuk terus menanti dan menunggu jawaban daripada Engkau yang memberikan jalan keluar dan memberikan kecukupan dalam setiap kehidupan kami. Bagi para lansia dalam masa tua diberikan penghiburan, kekuatan. Bersama dengan anak-anak, cucu, mereka boleh senantiasa mendapat sentuhan kasih Tuhan melalui pelayanan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Beri untuk para janda, duda, anak-anak yatim, piatu, biar Tuhan memberkati. Mampukan mereka di dalam perjalanan hidup yang sulit, dalam kesendirian, bahkan kesepian, untuk senantiasa ada penghiburan yang daripada Tuhan. Anak-anak kami dimampukan untuk boleh bertanggung jawab dalam belajar. Masa sebagai pelajar atau mahasiswa dalam studi, mereka boleh belajar dengan sungguh, meraih prestasi yang membanggakan. Jadi menjadi teladan bagi teman-teman di sekolah atau di kampus. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, baik dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak keluarga Bapak TJ Nenggolan, maupun Ibu Nanik Jonathan serta Ibu Endang Indaryatmi. Biar Engkau jamah Tuhan, pulihkan dari segala kelemahan tubuh dan kesakitan mereka, sehingga melihat kuasa dan kasih Tuhan meliputi hidup mereka. Beri kesabaran dalam mereka menantikan kesembuhan itu melalui minum obat, perawatan dari dokter ataupun keluarga, untuk tetap bersabar dan menunggu dengan ketenangan, karena iman pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami juga bersuka cita dengan saudara kami yang bersuka cita karena merayakan ulang tahun mereka ataupun pernikahan. Berdoa untuk ulang tahun kelahiran bagi Ibu Nursediana Maha pada tanggal 6 Mei, Bapak Penatua Richard Rajasa pada tanggal 10 Mei, serta Ibu Liao Sugiati juga tanggal 10 Mei lalu. Kau berkati saudara kami yang berulang tahun ini, tambahkan umur, sukacita, kesehatan, dan biarlah hari-hari mereka ke depan semakin meraih yang terbaik. Dan berkat Tuhan terus melimpah, dan kehadirannya tengah keluarga menjadi berkat. Kami juga bersukacita untuk ulang tahun pernikahan dari Bapak Hendra Nainggolan dan Ibu Lisnawati Murni Pardede pada tanggal 8 Mei lalu. Kau berkati Pak Nenggolan dan Ibu Pardede ya Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan kasih mereka sebagai suami istri. Biar Tuhan memberkati untuk terus ditambahkan sukacita dalam menjalani hidup untuk menjadi berkat dalam keluarga. Kami berdoa untuk program pelayanan dari majelis dan komisi-komisi dari gerejamu di tempat ini. Biar apapun mereka sedang programkan, Tuhan boleh menjadi satu pelayanan yang menumbuh kembangkan jemaat Tuhan, yang boleh membawa gereja ini menjadi gereja yang menjadi saksi Tuhan, gereja yang menjawab tantangan amanat agung Kristus, yang terus memberitakan Kristus yang bangkit. Kami juga berdoa untuk program pelayanan dari BP PAUK, bahkan untuk pelayanan dari PGI, bahkan PGIW Banten. Kau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh membuat program-program yang memberkati jemaat, bahkan umat Kristen di Tangerang, di Banten pada umumnya. Berdoa ya Tuhan, berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemilihan
Presiden, wakil presiden boleh berjalan dengan lancar. Walaupun ada banyak riak di dalamnya, namun boleh berjalan dengan baik. Tidak ada hal yang kami khawatirkan dan boleh sambil menunggu pelantikan biar tetap diberikan ketenangan keteduhan bagi negeri ini. Berkati untuk pemerintahan masa saat terakhir mereka menjabat, Bapak Presiden Jokowi dengan wakil presiden para menteri, mereka tetap boleh menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik, yang boleh meninggalkan warisan yang terbaik dari kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapak, berkati bangsa ini, berkati kota kami Tangerang, berkati untuk wali kota, berkati untuk kecamatan, kelurahan. Tuhan kau memberkati, biarlah kira juga perumahan Dasana Indah ini boleh berkat Tuhan tercurah. Inilah seru doa kami ya Bapak, yang kami dasari dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bisa untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Dipersilakan untuk mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 147, bait yang pertama dan secukupnya, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Bait pertama kita nyanyikan, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bait kedua kita nyanyikan, tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa untuk ibadah yang boleh terjadi Bapa pada saat ini. Kalau saat ini kami juga sudah diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan kami, Tuhan berkati kuduskan persembahan ini Bapa untuk menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa lewat pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati buat setiap yang jemaat yang sudah memberi dan maupun yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan yang berkati setiap hati mereka, segala usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, biar semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati buat Bapak Ibu majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar diberikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 12 Mei 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 12 Mei 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Mulyatan STH sebagai pelayan firman, dan liturgi oleh Ibu Penatua Mida Limbong, organis Saudari Sulistia Oktarina, kantoria oleh Saudara Kerin dan Kesia Marpaung, operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial, ibadah komisi anak, dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 adalah kelas gabungan merayakan Hari Pentakosta dengan pelayan firman Ibu Irma Nusantari, pelayan liturgi Kak Keila, pelayan doa Kak Dinji, pelayan musik Ibu Irma dan Kak Ryan. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Untuk jadwal ibadah komisi remaja, pada sore hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di gereja, pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi oleh Saudara Carter, pelayan doa oleh Saudara Georgie Lekransi, pelayan musik oleh Saudara Vino. Dan untuk minggu depan tanggal 19 Mei 2024 pelayan firman oleh Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan liturgi oleh Saudari Gracia, doa oleh Saudara Carter, pelayan musik oleh Saudari Cheryl. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi remaja. Kemudian untuk jadwal ibadah komisi wanita,
Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Ibu Penatua Sri Purwanti, pelayan liturgi oleh Ibu Nola Saimima, pelayan doa Ibu Nanik Dina, pelayan musik oleh Ibu Irma Nusantari. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Wanita. Kemudian ada jadwal ibadah keluarga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 19.30 setengah 8 malam yang akan bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Felicia Yutania, dengan pelayan doa dipersiapkan untuk sektor K, pelayan musik Saudari Sulistia Oktarina. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat. Untuk ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Ibu Penatua Yuli NRC, liturgi oleh Saudari Sulistiana Amazia, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Tema ibadah tembok gereja dari Kolose 3 ayat 12 sampai 25. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Pemuda. Poin ke-6 ada sakramen baptisan kudus anak yang akan dilaksanakan di bulan Juni 2024 bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan kepada majelis untuk dilayani. Untuk poin yang terakhir, ada pencarian dana HUT Gereja Pok Dasana Indah ke-34 dalam rangka kegiatan HUT Gereja yang ke-34 yang rencananya akan dilaksanakan di Puncak pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Maka hari ini Minggu 12 Mei 2024 setelah selesai ibadah nanti, panitia akan melakukan pencarian dana berupa cek kesehatan dan konsultasi gigi. Cek kesehatan yang terdiri dari tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, kemudian pemeriksaan dan konsultasi gigi untuk anak-anak sampai dewasa. Bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri mohon dipersiapkan, dan bagi jemaat yang juga ingin melakukan cek kesehatan dan konsultasi gigi dapat menunggu setelah ibadah selesai. Atas partisipasi dan dukungan jemaat kami ucapkan terima kasih. Dan kami sampaikan juga mengenai pemesanan Alkitab terjemahan baru yang kedua tahun 2023, terjemahan 2023 masih dibuka sampai tanggal 19 Mei 2024. Bagi jemaat yang ingin memesan dapat menghubungi panitia pada WhatsApp grup jemaat atau pada saya dan juga panitia yang lain. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini, selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mengundang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tuhan pimpin anakmu,
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.